Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Ini sawit yang di ujung teman-teman. Nah, ini saya akan beritahu kepada teman-teman semua ya teman-teman. Saya akan berbagi pengalaman sedikit ya untuk yang nanam sawit abal-abal di pegunungan teman-teman. Nah, untuk sawit abal-abal di pegunungan ini sangat sulit sekali kalau terkena musim panas, sering kena musim panas teman-teman. Otomatis buahnya akan kurang dan sedikit. Jarang sekali buahnya itu nyusun dan mutar teman-teman kalau untuk sawit abal-abal. Nah, mungkin kita nanti akan coba yang sawit gunung-gunung ini kita tanam sawit unggul ya. Memang ada buahnya masih lumayan, tetapi kita nggak sesuai harapan lah kalau kita hitung ya teman-teman. Kenapa? Dalam 2 hektar itu tonase itu harus dapat 2 ton lebih ya teman-teman. Emang ini kita dapat tak nyampe 2 ton teman-teman dalam panen per 2 minggu ya. Seharusnya panen per 2 minggu itu dalam 2 hektar itu paling tidak kita dapat itu 2 ton lebih ya, atau 3 ton, biasanya 3 ton ya teman-teman ya. Ini nggak sampai target karena di sini sangat sekali kita sudah melakukan pupuk rutin, tapi terkena musim kemarau terus ya teman-teman, pasokan air kurang. Jadinya menimbulkan bunga jantan teman-teman, sering bunga jantan dan sering juga buah itu keluar jadi kecil teman-teman ya. Jadi kecil ya teman-teman. Beda halnya dengan kita melakukan perawatan pupuk rutin pada musim penghujan. Kalau musim penghujan, hujan lancar teman-teman, buah ini besar-besar teman-teman. Ini teman-teman lihat, ini banyak yang kecil-kecil. Kalau saya anggap kecil-kecil, mungkin kalau yang dilihat mungkin besar-besar buah seperti ini teman-teman. Nah, mungkin beratnya ya kata-kata 40, 30 sampai 25 ya, 25 kilo teman-teman. Nah, itu makanya kalau kena musim kemarau gini, wah sangat nangis ya teman-teman kalau jenis ini. Nggak sampai target aja sebenarnya ya. Nggak sampai target, karena target kita untuk 2 hektar itu ya 3 ton per panen itu. Biasanya kita dapat seperti itu. Oh iya, mohon maaf teman-teman, kita buka baju dulu. Bukan kita pamer aurat, tapi karena cuaca sangat panas sekali di sini teman-teman. Karena terbuka musim kemarau ya. Nah, seperti itu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya teman-teman. Mungkin ya kalau yang dia suka ya silahkan di skip saja, yang alim-alim ya, yang mbak-mbak yang alim-alim yang pakai cadar ya, mohon maaf, sebenarnya kita ndak pamer aurat di sini ya. Kita sekedar berbagi pengalaman kena cuaca panas ya. Kebetulan juga kita ngonten karena saya ndak waktu sholat teman-teman, makanya saya ya mungkin kalau waktu sholat memang saya akan batal kalau buka baju seperti ini teman-teman. Oh iya, mohon maaf, mungkin yang ini sekedar ya imbauan saja, karena banyak sekali yang komen seperti itu teman-teman. Karena ini sudah kebiasaan dan saya tidak suka pakai baju karena terkena keringat itu lengket di baju, karena saya nggak bawa baju ganti ya teman-teman ya. Nggak bawa ganti, saya biasanya kalau keringat itu lama lengket di baju basah seperti itu biasanya tergatal-gatal dan alergi teman-teman, terjadi lecet-lecet. Makanya saya sering tidak pakai baju seperti ini. Saya jelaskan saja dulu duduk perkaranya teman-teman, daripada nanti jadi masalah lagi. Karena mohon maaf yang sebesar-besarnya teman-teman ya, karena saya tidak waktu sholat ya seperti inilah. Karena waktu kerja ini teman-teman, memang posisinya saya orangnya senang bekerja keras. Karena di sini pemanen saya sudah lewat ke atas teman-teman, karena pagi-pagi saya ada gotong royong. Jadinya biasanya saya menunggu langsung masuk ke mobil teman-teman ya, seperti itulah. Karena kita di masyarakat kita harus bantu-bantu orang lain juga, karena ada gotong royong acara maulidan di masjid ya teman-teman. Kalau kita nggak hadir nggak enak, karena depan rumah masjidnya. Oke, kita kembali lagi ke topik teman-teman, karena kita bercerita saja dengan pengalaman-pengalaman kita. Di sini untuk pemupukan kita lakukan 1 kali 1 tahun ya teman-teman, 5 kg. Kita kemarin menggunakan Ponska saja, tetapi untuk tahun ini saya akan mengapur saja, karena kelihatannya sawit saya ini mau kena kapur, karena sudah lama kita ngapur. Sudah 3 tahun kita tidak melakukan pengapuran teman-teman, karena memang kayaknya tanahnya asam ya teman, karena sering penggunaan pupuk kimia ya. Karena kita tidak gunakan pupuk yang lain juga, karena di sini susah sekali jenis pupuk itu ada tapi mahal teman-teman, harganya tidak ketulungan mahalnya. Jadinya kita ya begitulah, tahu saja teman-teman, kita sekarang itu lebih baik menggunakan pupuk apa yang bagus itu. Nah, organik apakah yang pupuk buatan sendiri ada juga itu teman-teman ya. Ada itu penyuluhan untuk pembuatan pupuk organik teman-teman, ada dari pihak-pihak mahasiswa ya. Pupuk organik itu ada penyuluhannya ya. Mungkin teman-teman kalau ada di kampung teman silahkan ikut, mungkin itu bisa memotong dan mengurangi anggaran untuk pemupukan per tahunnya teman-teman ya. Seperti itu menggunakan pupuk organik. Kalau yang lokasi sawitnya dekat perkebunan sawit, perkebunan sawit lagi, mohon maaf ya teman-teman,
perusahaan sawit atau pabrik ya teman-teman bisa menggunakan tangkos atau janjang kosong. Itu sangat bagus sekali teman-teman untuk pemupukan. Terus solid itu juga bagus teman-teman, tapi kadang-kadang solid ini ada isi batu-batu yang seperti itulah. Itu saya nggak suka teman-teman. Jenis solid ini biasanya saya menggunakan janjang kosong atau janjangan ya teman-teman ya. Itu sangat mantap dan sangat top sekali, dan kita untuk aplikasinya sendiri untuk janjangan ini 1 kali dalam 5 tahun teman-teman. 5 tahun berikutnya baru kita taruh lagi biasanya. Kalau mau untuk perangsang-perangsang buahnya bisa kita pakai Bostek atau jenis Orea atau Ponskaya untuk perangsang buahnya, biar buahnya banyak dan mutar, besar-besar, banyak dan mutar. Itu sangat paten sekali pupuk itu teman-teman. Kalau dibilang paten, sangat paten sekali kalau untuk jenis pupuk tangkos ini yang pernah kita pakai teman-teman. Tidak ada ngalah dengan pupuk tangkos tadi ya, janjang kosong tadi. Tidak pernah yang ada yang mengalahkan itu teman-teman. Tapi ya itu resikonya ada juga teman-teman, karena janjang kosong ini biasanya mengundang dari si kumbang tanduk teman-teman. Biasanya tempat kumbang tanduk beranak dan bertelur dan berkembang biak di janjang kosong tersebut. Makanya daripada itu teman-teman ya pikir-pikir juga, kalau mau ya biasanya sering terkena virus juga untuk batang sawitnya. Tetapi kalau mau ya jangan dipasang terlalu tebal teman-teman. Nah ini kita melakukan penyusunan. Nah ini dapatnya kita sekaplingnya dapatnya segini saja teman-teman. Ini nggak sampai target menurut saya ya, sangat ngedrop sekali dan sangat track sekali teman-teman. Tetapi setiap panen per 2 minggu ya dapatnya segini saja teman-teman. Ini masih mending daripada yang kemarin dapatnya ya 1,5 ton aja. 2 hektar dapat 1,5 ton saja. Ini lumayan, masih dapat kita 1 ton lebih, 1,5 ton lebih ini teman-teman kalau kita hitung. Kenapa? Karena buah untuk sawit dura ini memang cukup berat ya teman-teman. Berat buahnya, beratnya dapat. Makanya teman-teman kalau mau nanti mungkin karena kita lihat iklan-iklan pembibitan atau yang menjual bibit unggul bilangnya bagus, bisa kita coba. Dan saya akan coba juga menggunakan bibit unggul setelah ini teman-teman kalau kita lakukan replanting. Tapi masih lama ini teman-teman, karena pohon kita masih pendek dan masih banyak buahnya. Nanti kalau sudah sekiranya pemanen kita sudah nggak sanggup karena sudah terlalu tinggi, bisa kita ganti dengan bibit unggul ya. Bibit unggul varietasnya macam-macam teman-teman. Di sini nih kalau saya dikatakan anti bibit unggul, enggak teman-teman, enggak. Di sini sekedar saya memberi semangat karena saya menggunakan bibit jelek seperti ini ya sudah bagus. Usahakan teman-teman yang menggunakan bibit bagus unggul, usahakan hasilnya lebih banyak daripada punya saya ini. Seharusnya 1 hektarnya dapat 7 ton. 1 hektar, 2 hektarnya dapat 7 ton seperti itu teman-teman. Kalau memang menggunakan bibit unggul katanya kan bagus. Bibit jelek kayak dapat segini teman-teman. Nah seperti itu. Kita cuma memberikan semangat kepada teman-teman semua dalam bertani sawit, bukan mengajak tanam sawit jelek atau bibit jelek seperti punya saya ini yang jenis sawit abal-abal seperti ini teman-teman. Mungkin saya di sini cuma sekedar berbagi pengalaman dan ilmu, dan perawatannya sendiri saya ya itu tadi pruning 1 kali setahun. Setiap tahunnya saya melakukan pruning. Tapi memang untuk anggaran pruning cukup lumayan besar teman-teman. Kalau mau hemat ya lakukan sendiri, tapi kita tidak bisa melakukan sendiri karena kita selalu berbagi dengan karyawan kita ya. Nah, seperti itu. Nah ini kita antar ke pabrik ya teman-teman. Pabrik posisi kosong ya, nggak ada yang antar buah, cuma saya aja dengan harga 2.400 ya.